pemilih, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, tanggal 21 April biasa kita peringati sebagai Hari Kartini. Hari Kartini merupakan tonggak sejarah perjuangan R.A. Kartini untuk memperjuangkan kesetaraan perempuan untuk mendapatkan kemudahan akses dalam pendidikan, kemudian ekonomi dan politik. Pada podcast episode kali ini kita sudah hadirkan tamu yang mempunyai banyak pengalaman dan pengetahuan terkait dengan perempuan. Langsung saja kita temui beliau, Profesor Dr. Tri Marhaini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga selalu sehat. Amin, Ibu. amin. Ibu sebelumnya boleh saya izin untuk memperkenalkan Boleh, Ibu terlebih dahulu. boleh. Iya, teman pemilih. Tamu kita kali ini adalah Ibu Profesor Dr. Tri Marhaini Pujiastuti M.Hum. Beliau lahir di Purwodadi 9 Juni 1965. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S1 di PPKN UNES, kemudian S2 pada Kajian Wanita Universitas Indonesia dan S3 bidang antropologi Universitas Gadjah Mada. Profesi beliau saat ini beliau merupakan guru besar di jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Semarang, betul ya Ibu? Universitas Negeri Semarang. Oh iya betul, saya yang kurang. Universitas Negeri Semarang. Kemudian selama ini Profesor Tri Marhaini ini menunjukkan kepeduliannya dalam menyingkap fenomena bangsa dengan menggagas berdirinya Forum Profesor, di mana beliau turut merumuskan pernyataan sikap atas ungkapan keprihatinannya dengan kondisi politik di Indonesia. Bagi beliau, pandangan guru besar tidak boleh hidup di Menara Gading. Guru besar harus turut berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Berat sekali ya Ibu. Oh iya, besar itu ya. Masalah. Tanggung jawabnya kok gede banget. Tapi memang untuk memikirkan bangsa menjadi bangsa yang lebih besar, kita harus berpikir lebih besar. Berpikir besar pula ya. Kepentingan untuk banyak orang maksudnya. Begitu ya. Iya. Dengan adanya Forum Profesor ini, apa harapan Ibu sih Ibu sebenarnya? Sebetulnya kan begini ya, kalau kita bersuara gitu ya, kalau kita menyuarakan ide, gagasan, kan profesor itu jenjang akademik tertinggi gitu. Nah, siapa tahu kalau kita menyuarakan itu ada yang mau mengikuti gitu ya, karena kan kami masih berharap bahwa perguruan tinggi meskipun akhir-akhir ini tidak murni lagi ya, akhirnya banyak kasus ke situ juga gitu. Tapi waktu saya menggagas ikut forum profesor ini, kami berharap bahwa kita itu orang-orang yang masih murni, masih punya ide gagasan, yang berpikir untuk masyarakat, berpikir untuk bangsa, yang tidak hanya instan, yang tidak hanya kontribusi nyata ya Ibu. Maksudnya begitu, memberi contoh kepada anak muda gitu ya. Iya. Itu yang kita harapkan sih seperti itu gitu. Menjadikan motivasi untuk ya, kita berharap itu. Ya. Yang masih lebih. Profesor itu kan udah tua-tua gitu ya, tapi terkesannya tuh udah tua-tua tapi masih semangat, masih mau berpikir gitu ya, berpikir untuk berpikir untuk negara, berpikir untuk masyarakat, berpikir untuk kebaikan. Sebetulnya itu sih yang kita inginkan gitu. Apalagi anak-anak yang masih muda gitu. Apalagi Ibu sebagai wanita, profesor yang perempuan begitu, masih mau memikirkan bangsa, itu bagi kami yang bukan bangsa sebetulnya ya, kok terlalu gede kalau bangsa. Ya, mungkin hanya beride saja gitu. Tapi ide dari mungkin yang dianggap kecil itu sebenarnya ada kontribusi besar untuk negara ya Ibu. Berharap sih begitu ya, karena kan sesuatu yang besar pasti dimulai dari yang kecil dulu. Meskipun saya idenya kecil gitu ya, saya berharap ide saya itu kan tidak nasional ya, mungkin enggak lah gitu ya, tapi siapa tahu karena dari yang kecil ini bisa menjadi besar ya, gitu. Harapan ya. Ini sih Bu, ada bekal dari para pendahulu untuk bekal kami untuk, dan keteladanan itu faktor yang sangat penting sebetulnya. Itu sebenarnya yang mungkin menjadi krisis di Indonesia. Krisis keteladanan. Baik Ibu, terkait ini Bu, kita KPU khususnya menjelang pemilu 2024 sebagai penyelenggara juga kami punya kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada pemilih. Betul. Pemilih di Indonesia ini, pada saat ini kami membagi beberapa segmen. Ada salah satunya untuk perempuan Ibu. Kemudian ini Ibu, seberapa penting sih Ibu perempuan harus memahami politik dan pemilu? Kemudian mengapa itu Ibu harus
perempuan harus paham gitu ya. Betul. Karena begini ya Mbak ya, kalau perempuan itu memang ya kalau dibilang penting sangat penting gitu. Karena untuk memenuhi kebutuhan perempuan, sebetulnya yang tahu itu perempuan itu sendiri. Karena kadang-kadang kebutuhan perempuan bukan secara pribadi ya. Iya. Perempuan itu kalau sudah dibilang perempuan self, itu perempuan nggak bisa ngomong tentang self, tapi self in relation itu perempuan. Lebih berelasi. Ketika dia bilang saya seorang istri, dia nggak bisa seperti hanya perempuan sendiri, tapi istri relasinya dengan suami. Kalau saya bilang seorang ibu, relasi dengan anak. Kalau saya bilang seorang misalnya pekerja, dosen, guru, buruh, hubungannya dengan kolega, dengan atasan. Nah itu sebetulnya perempuan harus ngerti kenapa dia harus memilih orang yang bisa, katakanlah gitu ya, orang yang bisa mewakili suaranya, orang yang paham tentang perspektif bagaimana kebutuhan perempuan itu terpenuhi gitu. Jadi dia memang harus memahami tentang aturan itu. Cuman kan berbagai kendala sekarang ini kan banyak sekali terlihat itu. Tapi sangat penting perempuan itu perlu mengetahui aturan-aturan, perlu mengetahui kenapa dia harus milih, gitu penting karena itu akan mewakili. Berawal dari kepedulian. Betul, mewakili tentang suaranya dia kan gitu. Suaranya dia, dan ketika tadi saya ngomong suaranya dia perempuan itu bukan pribadi, pasti self in relation gitu. Nah ini sebetulnya strategisnya di situ perempuan itu, karena dia ketika dia ngomong tentang dirinya itu nggak tentang dirinya sendiri, tapi pasti self in relation. Ini pentingnya itu. Dan pemerintah harus sadar itu bahwa kalau perempuan itu bukan perempuan sendiri, tapi relasinya ini gitu. Pemahaman ini kan untuk sementara ini di Indonesia ini mungkin belum banyak yang memahami perempuan ini. Nah, mungkin kita dari sini bisa membuka harapan kita sih Bu, membuka pandangan perempuan bahwa politik itu tidak hanya milik laki-laki. Kita punya peran gitu. Pandangan Ibu saja dulu deh. Tentang apa tuh? Bagaimana sih perempuan itu memposisikan diri begitu Ibu? Memposisikan diri di mana? Di perempuan itu kan heterogen ya. Betul. Sangat heterogen. Kalau kita bicara tentang perempuan itu sangat heterogen. Artinya di lapisan mana nih perempuan kan gitu ya. Katakanlah kalau pekerja, bagaimana kita memposisikan diri sebagai pekerja? Di samping sebagai pekerja, dia juga pasti bertanggung jawab terhadap tanggung jawab domestik yang secara konstruksi sosial itu masih dibebankan kepada perempuan. Ini beratnya kan sebetulnya ada di situ gitu. Nah, sebagai perempuan bekerja, bagaimana dia bisa menyuarakan haknya? Seberapa persen perempuan bekerja yang berani menyuarakan haknya, yang berani menyuarakan pendapatnya, yang berani menyuarakan pilihannya? Ini kan juga sangat heterogen juga. Nah, artinya kalau saya sebagai perempuan berharap, apalagi anak-anak muda sekarang ya, generasi muda, kalau seusia saya kan udah tua lah istilahnya gitu, tapi generasi muda ini penting bahwa dia menyadari dia itu tidak berdiri sendiri gitu. Dia self in relation perempuan ini. Ketika dia menyadari bahwa dia self in relation, maka dia harus bisa bersuara, dia harus bisa mewakili kebutuhannya, dia harus bisa menyuarakan, karena tidak untuk dia sendiri gitu. Jadi untuk kepentingan yang diikut dengan dia tadi, yang secara tradisi maupun secara domestik itu ikut secara tidak sengaja. Tidak sengaja itu ya karena kalau saya bilang istri berarti mesti ada suami, ada mertua, ada anak gitu. Nah, strategis sekali sebetulnya ini perempuan menyuarakan haknya itu gitu. Cuman memang kadang-kadang belum disadari gitu ya, dan karena memang sangat heterogen ya itu tadi masih pandangannya masih bermacam-macam gitu. Kalau kita berbicara tentang perempuan dan politik ini, Bu, stigma yang masih muncul di masyarakat kita di Indonesia itu mungkin karena bawaan masa lalu juga ya, itu masih muncul bahwa politik itu hanya untuk perempuan dari kalangan eksklusif begitu, hanya dari golongan-golongan tertentu yang mungkin aksesnya lebih mudah, maksudnya lebih dekat aksesnya dengan perpolitikan. Bagaimana itu?
jangan salah gitu ya, jangan salah gitu. Saya ketemu dengan perempuan-perempuan hebat justru di tingkat desa. Waktu itu kebetulan saya menjadi anggota Forum Komunikasi Kabupaten Kota Sehat di Grobogan. Itu yang namanya ibu-ibu, itu tokoh-tokoh itu ya, tokoh-tokoh di desa, ada yang kader Posyandu, ada yang PKK segala macam, yang di FKKS itu ibu-ibu yang katakanlah bukan dari pendidikannya, bukan dari tingkat atas loh, tapi dia sangat peduli. Nah, berharap kita ujung tombaknya di sana. Ujung tombaknya di sana, artinya Dawes, FKKS itu ujung tombak. Karena itu ada komunitas-komunitas perempuan di tingkat bawah begitu. Iya, dan berarti itulah ujung tombaknya ada di sana. Nggak betul sebetulnya stigma itu. Stigma itu kan terbentuk karena label ya, labeling dan konstruksi sosial gitu. Selama ini orang menganggap bahwa politik itu kejam, politik itu keras, politik itu penuh dengan dunia debat, politik itu penuh dengan adu argumen, yang itu biasanya, nah ini kata ini, biasanya dimiliki oleh laki-laki. Nah ini, jadi karena labelnya seperti itu, blueprintnya seperti itu, dan itu tidak hanya setahun 2 tahun, tapi bergenerasi-generasi, maka orang punya pandangan bahwa perempuan di dunia politik itu nggak bisa, nggak pantas. Urusannya pantas dan tidak pantas gitu, bukan dunianya gitu, itu dunia laki-laki. Nah ini, padahal yang ngomong gitu kan manusia. Kalau yang ngomong manusia berarti masih bisa berubah, berbeda dari satu waktu, dari tempat satu ke tempat lain, dari budaya satu ke budaya yang lain. Nah ini persoalannya. Politik sebenarnya untuk perempuan-perempuan di komunitas yang paling bawah pun sebenarnya sudah berlangsung ya, Bu? Sudah, kalau saya lihat yang contoh FKKS itu, mereka sadar betul kok dengan program-program pemerintah gitu. Betul. Tapi ya itu tadi, karena mungkin mereka nggak menyadari bahwa sebenarnya perempuan itu juga bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi dari komunitas yang sekarang sedang dihadapi begitu. Betul, iya. Perempuan itu kan selalu tidak pernah memikirkan urusan publik. Kalau dia melakukan sesuatu, itu pikirannya pasti ke domestik. Karena disosialisasikan seperti itu, dikonstruksikan seperti itu. Jadi mindsetnya, kalau dia punya pikiran, pendapat, atau katakanlah ide, itu istilahnya nggak meletek keluar gitu. Tetapi ini paling ya urusannya urusan rumah tangga, anak, suami, kampung, paling banter ya urusan desa itu tadi gitu. Tapi ketika perempuan sudah sadar bahwa ini bisa untuk orang banyak, paling tidak di desa, itu sudah bagus. Berarti dia punya wacana, punya keinginan, punya aspirasi yang bisa diserap ke situ. Tapi gitu. Di Indonesia sebenarnya sudah banyak belum sih, Bu, untuk perempuan-perempuan yang mempunyai kehendak, kemudian menyampaikannya ke forum yang lebih besar dan mempunyai semangat untuk merealisasikan mau gitu ya. Iya. Itu perempuan-perempuan yang berani bersikap asertif ya. Asertif itu berani bersuara, berani menyuarakan, tapi belum banyak. Kalau yang asertif belum banyak. Sadar ya. Jadi kalau tingkat menurut teorinya Longwy itu, kesadarannya ada di mana? Baru ada di tingkat partisipasi. Belum pada tingkat akses, belum pada tingkat kontrol gitu, belum pada tingkat ide gagasan, belum pada tingkat asertif mau menyuarakan, mau membela. Hanya beberapa orang iya, tapi kalau perempuan secara umum partisipasi sudah banyak. Nah, partisipasinya ini apakah itu murni karena pilihan perempuan atau karena didorong untuk melakukan itu? Ini kan perlu juga ya. Apakah kalau itu sama dengan dimanfaatkan? Dimanfaatkan bisa juga ya, dimanfaatkan bisa juga. Ya mohon maaf ya, contoh ya, kalau menjelang pemilu kan ibu-ibu didekatin untuk vote gather. Iya enggak sih? Bener enggak sih? Banyak ini yang datang ke banyak yang datang ke ibu-ibu, selfie mak-mak, itu ngetren banget waktu itu ya kan. Sampai ada istilah emak-emak itu kan, itu ngetren sekali. Tapi kan setelahnya apa sih? Setelahnya apa? Untung ada UMKM ya yang masih memadai itu gitu. Jadi kalau menurut saya dimanfaatkan iya.
Karena apa ya, perempuan kan jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki. Untuk vote getter itu luar biasa itu. Iya, jadi perempuan. sasaran. Iya. Tapi kan selama ini hanya jadi objek untuk Betul. sebagai pemilih, Ibu. Iya, Nah, dari ini pemilih. dari pemilih ini, apakah dimungkinkan ada pergerakan pemikiran dari perempuan itu tidak hanya memilih saja, tapi bagaimana cara saya bisa dipilih begitu sebagai perempuan? Kalau itu belum banyak. Kalau itu saya yakin apa ya, mungkin belum banyak. Cuman gini, kadang-kadang gitu saya mikir biasanya perempuan yang sudah sadar itu, sudah sadar bahwa iya ya, saya sebetulnya bisa loh jadi ini, saya bisa loh dipilih untuk jadi anggota DPR, saya bisa loh untuk jadi menteri katakanlah. Tapi orang yang punya pikiran ini pasti orang yang sudah mapan, sudah orang yang udah punya pekerjaan, orang yang sudah settle gitu, sehingga dia akan, oh enggak deh, politik itu enggak langgeng gitu. Contohnya saya itu di tahun 2004, ini terus terang nih, 2004 itu Gus Dur bahkan masih jadi ini ya, waktu itu masih Sugeng ya. Ayo kamu masuk ini formulir masuk ke Senayan. Saya bilang enggak. Ya itu kan. Padahal sebetulnya kalau cari yang berkualitas kan bisa-bisa seperti itu gitu. Tapi saya bilang enggak gitu. Kenapa lah? Saya harus keluar jadi pegawai negeri. Betul. Ya kan? Itulah perempuan mikirnya di situ. Jadi kalau yang punya ide, gagasan, mungkin melontarkan iya, tapi begitu masuk dalam sistem dia akan hitung-hitung. Karena di situ enggak langgeng, di situ dia akan ketemu dengan tembok yang namanya patriarki, di situ akan ketemu dengan orang-orang yang penuh dengan debat misalnya. Itu kan blueprintnya begitu. Jadi saya bilang enggak deh gitu. Perempuan akan bilang enggak deh gitu. Tapi kalau dari ini Bu, perempuan kalau itu kan mungkin ada profesi tertentu begitu yang sudah memahami pentingnya kita bersuara untuk berkontribusi. Tapi untuk ini Bu, harapanmu mungkin kan perempuan-perempuan yang mungkin aktifnya masih ada di level bawah, kayak gitu kan, harapannya mungkin bisa ya. Gini, gitu. Asal kita hilangkan dulu tadi pandangan misoginis terhadap perempuan. Jadi kalau misoginis itu pandangan kebencian terhadap perempuan. Seolah-olah apa yang dilakukan oleh perempuan itu jelek gitu. Apa yang dilakukan perempuan itu nggak pantas. Apa yang dilakukan perempuan, apalagi urusan politik, itu nyalahi kodrat. Nah ini kalimat nyalahi kodrat inilah itu sebagai bentuk pandangan misoginis. Padahal kodrat kan bukan yang kayak begitu gitu. Loh, saya nyak-nyakan kayak begini tetap berkodrat loh, punya anak ya tuh, nah mau melahirkan malu, sebetulnya itu cuman masyarakat blueprintnya adalah perempuan, apa yang dilakukan perempuan, apalagi kalau sampai dia berani bersuara, berpolitik itu nyalai kodrat. Inilah cap ini yang berat bagi perempuan. Nah pertama gimana? Hilangkan dulu pandangan misoginis terhadap perempuan, mulai menggeser blueprint seperti itu. Bagaimana caranya? Sosialisasi harus terus gitu. Karena sosialisasi itu kan bergenerasi-generasi. Kita harus lawan dengan bergenerasi-generasi juga gitu. Kalau patriarki itu sekian generasi, ya kita sekarang mau egaliter ya harus sekian generasi gitu. Sosialisasi jangan pernah berhenti. KPU ini punya tugas berat. Bagaimana sosialisasi itu jangan hanya sekali. Karena ini generasinya beda lagi. Yang kemarin disosialisasi sekarang udah ada di sini. Ini baru nih gitu. Jadi sosialisasi lagi gitu. Nah, caranya itu antara lain ya, sosialisasi itu ujung tombaknya ibu-ibu tadi. Ujung tombaknya ibu-ibu yang ada di desa tadi. Itu penting banget itu, memintarkan ibu-ibu tadi yang ada kader-kader KKS, kader-kader Posyandu, Dawes. Itulah yang harus dikerjakan. Ini ujung tombak ini. Perempuan-perempuan asertif ada di situ. Saya sudah melihat itu gitu. Ini kan sebenarnya dan pinter-pinter sebetulnya mereka. Begitu, iya. Karena aktifnya mereka. Iya, ngerti persis dia. Kemampuannya. Betul, ngerti persis di desa itu kayak apa, ngerti persis perempuan di situ bagaimana. Nah, ini kan aset sebetulnya yang bisa kita jadikan apa ya, ujung tombak gitu. Tapi ketika saya tanya juga, gimana kalau misalnya ibu itu nyalon jadi anggota DPR atau apa DPD gitu ya, dia bilang apa ada yang milih toh Bu, wong saya ini wong desa, saya ini cah desa, wong desa, enggak ini itu gitu. Jadi memang rasa asertifnya, percaya dirinya memang masih belum gitu. Jadi dia berbicara itu
karena dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi mewakili orang-orang itu gitu, mewakili kebutuhan-kebutuhan relasinya tadi gitu. Sebenarnya untuk mengembangkan kemampuan perempuan itu, Bu, kalau mungkin dari pendapat saya sendiri bisa. Jadi bukan hanya bersumber dari KPU saja, tapi ada mungkin kewajiban dan haknya partai juga, peserta pemilu untuk menarik perempuan menjadi calon yang membawa partainya itu menduduki di legislatif misalnya, Ibu. Betul sekali, dan saya setuju gitu ya. Saya setuju harus dari partai gitu. Kalau KPU kan ini istilahnya kepanjangan tangan pemerintah gitu ya. Tapi kalau kan tidak bisa semua partai itu kebijakannya oleh KPU kan nggak mungkin juga. Partai kan punya kebijakan sendiri. Sebetulnya ini yang harus memintarkan kader-kader perempuan itu partai gitu. Ini yang penting. KPU kan mengatur aturannya, KPU kan menjaga situasi stabilitasnya gitu. Tapi bagaimana memintarkan kader-kadernya itu urusan partai sebetulnya. Kerjasamanya kalau KPU sih boleh gitu ya. Kalau untuk tanya aturan, tanya bagaimana ke KPU. Tapi ujung tombaknya harus partai sendiri gitu. Cuman sayangnya di partai itu kan ya, saya nggak ngerti ya. Saya bukan orang partai, tapi yang saya lihat adalah masih ada suka dan tidak suka, masih ada kalau perempuan maju itu ada yang nggak suka gitu, masih ada juga gitu ya. Dan yang nggak suka itu tidak hanya dari laki-laki, ini kita tidak sedang menyalahkan laki-laki ya, tetapi orang yang nggak suka itu ya bisa perempuan, bisa laki-laki gitu. Ini umum gitu. Jadi kalau perempuan masih tertinggal, perempuan masih tertindas, perempuan masih ada yang nggak berani bersuara, sebetulnya bukan salahnya laki-laki juga gitu. Sistem sosial, budaya, hukum yang menyebabkan dia seperti itu gitu. Sebetulnya bukan salahnya laki-laki. Aliran feminis sekalipun, feminisme apa saja nggak ada satupun yang menyalahkan laki-laki gitu. Nah, tapi kan di Indonesia ini orang nggak ngerti tentang feminisme, ngomong tentang feminisme, akhirnya seperti menyalahkan laki-laki. Padahal alirannya sendiri tuh nggak ada yang nyalahin laki-laki gitu. Nah, inilah yang harus dikatakan. Karena kalau kita berjuangnya adalah berlawanan, berbenturan, menyalahkan laki-laki nggak akan pernah berhasil. Karena masyarakat itu isinya ya dua, laki-laki dan perempuan. Kan kita juga nggak ingin isinya perempuan semua, kan juga nggak gitu ya. Nah, jadi selama perempuan itu caranya berjuang adalah konfrontasi, itu nggak akan pernah berhasil. Justru yang namanya gender itu ya laki-laki dan perempuan. Perspektif gender itu ya sadar tentang kebutuhan laki-laki dan kebutuhan perempuan. Dan gitu. Itu bisa berjalan seiring. Iya, jangan konfrontasi. Kalau konfrontasi pasti perjuangan itu nggak akan berhasil, karena ya masyarakat itu memang dua isinya, laki-laki perempuan, baik buruk kan gitu ya. Tua muda kan semuanya memang ada opositnya gitu. Tapi ketika ini Bu, perempuan itu bisa meyakinkan, bisa memberikan dia bisa menyampaikan bahwa perempuan itu bisa menyuarakan apa yang dibutuhkan masyarakat banyak, tidak hanya perempuan saja, tapi juga bisa menyuarakan apa kebutuhan laki-laki. Apakah itu juga akan menjadi posisi tawar yang baik untuk perempuan? Betul. Jadi itu namanya perspektif gender ya. Gender itu kan tidak hanya untuk perempuan, tapi untuk laki-laki juga. Jadi gini, kalau menurut saya gitu ya, saya sih sebetulnya berpandangan ada dua ya. Berpandangan agak skeptis ketika kenapa sih harus 30% gitu. Kan mendingan ngumpulkan lebih banyak laki-laki atau perempuan tapi perspektifnya gender. Itu pertama pandangan saya begitu. Tapi kesininya saya mikir gini, oh ternyata perempuan itu kalau nggak ada temennya nggak berani bersuara. Nah ini cenderungannya begitu. Jadi ada teori yang namanya hidden transcript. Hidden transcript ini dari Scott ini. Scott mengatakan perempuan itu pasti punya hidden transcript. Hidden transcript ini akan keluar ketika dia merasa senasib, sepenanggungan, percaya sama dia pokoknya sepenasib, sepenanggungan istilahnya gitulah ya. Itu dia baru berani bersuara. Oh ini rupanya kenapa harus 30%. Dia cari temen dulu gitu. Kalau nggak ada temennya dia nggak berani ngomong. Itu kayak hidden transcriptnya di affirmative actionnya ke jumlah dulu gitu ya kan. Ke jumlah dulu, baru kalau jumlahnya udah terpenuhi dan dia punya temen gitu, merasa senasib, sepenanggungan, dia bisa ngomong. Harapannya kan begitu, 30%-nya itu gitu. Nah,
sayangnya itu kan kalau saya lihat kayaknya belum terpenuhi ya, belum, nggak tahu apakah sekarang terpenuhi atau enggak itu gimana? Kalau berdasarkan data sih, untuk apa yang kita syaratkan sebagai syarat peserta itu semuanya sudah. Ya, semua peserta pemilu sudah memenuhi, karena harus ya. 30, ya. Karena itu syarat ya. Syarat harus ada terpenuhi 30% keterwakilan perempuan. Tapi kecenderungan tingkat nasional itu tidak nyampe 30%. Bahkan kecenderungan di Jawa Tengah itu cenderung menurun nih, Bu. Sebenarnya mungkin apa ya kebijakan partai ya mungkin. Kalau saya lihat, nggak tahu, saya kan bukan orang partai, tapi gini, kalau kemarin kalau nggak salah kan disyaratkan setiap 3 gini yang jadi ini 1 perempuan gitu, tapi perempuannya ditaruh di nomor akhir gitu, sehingga suaranya nggak kena gitu. Mungkin ya seperti itu gitu. Jadi setiap 1, 2, 3 perempuannya nomor 3, 4, 5, 6 perempuannya nomor 6 gitu, sehingga nggak kena, yang kena tetap lebih banyak yang laki-laki daripada yang perempuan gitu. Andai kata nomor 1 perempuan, baru laki-laki, perempuan lagi, laki-laki. Seandainya suara pemilihnya itu di nomor 5 gitu kan, berarti sudah 2 terangkat perempuannya. Tapi untuk sistem pemilu kita sekarang ini itu suara terbanyak. Jadi suara terbanyak. Tetap misalnya perempuan itu mendapat suara terbanyak, dia akan jadi. Itu yakin ya? Iya, Bu. Di sistem pemilu kita begitu. Di sistem pemilu, tapi kecenderungannya saat ini itu justru itu tidak memenuhi harapan itu gitu. Iya. Mungkin ada pendapat Ibu bagaimana, apa sih penyebabnya kayak gitu? Apakah itu dari perempuannya sendiri atau ada sistem di politik kita yang memang harus dibenahi? Kalau saya lihat sistem di partai ya memang harus dibenahi dulu, dan partai ini harus kerja keras bagaimana menunjukkan kadernya yang berkualitas. Self brandingnya itu loh, self brandingnya ini. Tapi kok saya lihat, mohon maaf ya, saya nggak ngerti partai apa, tapi self brandingnya artis. Nah ini mohon maaf untuk tidak menyebut nama seseorang. Kalau saya lihat si X, dia jadi anggota DPR, dia biasa apa gitu. Ini self branding yang nggak bagus gitu. Nah jadi partai itu harus melakukan self branding yang bagus gitu, yang berkualitas. Nah itu tadi sayangnya untuk cari yang berkualitas, kadang-kadang yang berkualitas ini udah nggak mau gitu, karena udah settle dia, udah ngapain ke politik yang seperti itu, kan saya udah nyaman-nyaman saja di sini, aku lo nggak punya uang banyak nggak apa-apa, yang penting aman. Nah ini kayak gini nih, jadi partai kesulitan juga akhirnya self brandingnya ke artis, ke entertain, kemana gitu. Tapi kan orang itu kalau saya lihat hanya hura-hura dalam arti dipilih oke gitu. Tapi ke belakangnya mikir nggak dia bisa apa gitu, mewakili atau enggak begitu ya, Ibu? Ngerti nggak sih tentang apa yang harus diaspirasikan gitu, ngerti nggak tentang kita juga berharap apa yang siapapun yang udah duduk di sana kan juga harapan bisa kita begitu ya, membawa aspirasi. Tapi sampai sekarang denger nggak sih? Nah kan sekarang saya tanya, denger nggak sih si A, si B, si C yang ada di sana yang itu brandingnya luar biasa gitu, tapi apa? Ya mungkin nggak semuanya sih, Bu. Iya, nggak semuanya nggak ya. Kayak misalnya artis yang bagus juga banyak juga kan. Yang kalau kita menyebut Nurul Arifin, Diah Pitaloka itu kan bagus ya, secara politik bagus, secara branding juga bagus gitu. Tapi kan kalau kita lihat makin kesini kan yang penting pokoknya dapat suara banyak gitu, sehingga ya itu apalagi susah deh kalau ngomong tentang itu ya. Kalau ngomong tentang itu kok saya nggak mau, ini nanti aku bisa diperkarakan nanti. Ibu pemimpin perempuan biasanya itu dinilai lebih menggunakan perasaan gitu. Ini masa iya sih ada yang kan begitu. Kecenderungan perempuan itu lebih menggunakan perasaan gitu. Itu yang yang termindset di iya, karena itu nilai androgini, patriarki begitu gitu. Jangan salah ya, kalau kita selalu ngomong bahwa perempuan loh yang selalu bikin perasaan, itu makin menjadikan laki-laki nggak berperasaan loh. Loh ini kan, jadi kalau kita selalu ngomong bahwa perempuan itu selalu pakai perasaan, itu laki-laki makin merasa kalau gitu aku nggak pakai perasaan nggak apa-apa lah, ini kan ini makin bahaya gitu. Jadi sebetulnya kita harus mulai menggeser bahwa enggak lah, kita itu manusia itu punya rasa. Kalau laki-laki, kalau perempuan begitu merasa sakit ya laki-laki pasti sakit. Kalau perempuan ini merasa seneng ya ini laki-laki juga merasa seneng gitu. Jadi ini yang harus mulai digeser ya, harus mulai
sosialisasikan kepada generasi muda. Jangan lagi selalu ditarik bahwa perempuan itu berperasaan, pakai perasaan. Sosialisasinya harus dirubah. Jadi begini, kalau misalnya Anda itu bisa laki-laki bisa perempuan, generasi muda ini nanti jadi pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan, mengutamakan logika penting, tetapi perasaan juga penting, baik laki-laki maupun perempuan. Ini harus mulai begitu bahasanya gitu. Jangan kembali ditarik perempuan kan pakai perasaan, enggak, ini bahasa yang salah gitu. Lah nanti kalau kita ngomong kepada anak muda harus begitu. Anak-anak muda sekarang kan pinter-pinter nih, gitu. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau perempuan itu bisa jadi pemimpin, laki-laki juga jadi pemimpin. Kalau laki-laki bermain logika, perempuan juga bisa bermain logika. Ini yang harus mulai digalakkan, harus seperti itu gitu. Berarti pendapat ini, pandangan ini itu sebenarnya sudah nggak muncul di masyarakat atau masih ada tapi nggak begitu banyak dan harus mulai dirubah gitu. Kalau kita ngomongnya masih seperti itu, berarti kita masih ikut aliran patriarkis tadi. Kita belum bergeser gitu. Jadi kita ngomongnya harus mulai bergeser, tidak seperti itu. Ngomongnya harus mulai kekinian gitu ya. Kekinian itu artinya bagaimana kita mewadahi apa sih anak-anak muda ini, bahasanya kayak apa sih, gayanya seperti apa toh gitu. Jadi misalnya gini, contoh ya, di media sosial yang sering tampil itu kan perempuan gitu. Sering tampil perempuan, jangan salah ya, laki-laki sekarang juga banyak loh gitu. Nah, tapi kan perempuan suka flexing gitu. Jangan salah, perempuan yang self branding juga banyak. Nah, ini adalah yang harus perlu selalu dibahasakan gitu. Berarti untuk mengkanter tadi, untuk mengkanter pandangan tadi. Termasuk dari kita para yang bisa menggerakkan massa lah gitu ya, merubah bahasanya itu harus dirubah. Jangan diawali dari tadi. Jangan diawali begini, perempuan itu kan kalau jadi pemimpin kan mengutamakan perasaan. Ini sudah harus hilang bahasa ini bahwa gitu. Perasaan ini itu milik siapa? Iya, perasaan ini milik semua orang gitu. Jadi siapapun yang dipemimpin ya bisa menggunakan perasaannya gitu. Bisa menggunakan logikanya. Jadi bahasanya ini harus sudah mulai berubah gitu. Ibu, peran perempuan dalam sistem pemerintahan ini kan punya andil yang mendominasi, terutama untuk kebijakan-kebijakan yang mementingkan kebutuhan perempuan. Misalnya yang anti kekerasan, kemudian terkait dengan perlindungan anak, dan berkembang ke anti korupsi. Ini bagaimana menurut ini ya? Kalau sudah ngomong korupsi, aku nanti dulu lah ya gitu ya. Ini saya ngomong yang gini, perempuan itu tidak hanya perempuan sebetulnya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, bahasanya sekarang itu sudah harus mulai begitu. Kita punya kebutuhan yang namanya kebutuhan strategis gender dan kebutuhan praktis gender. Nah, ini membedakannya Ibu. Iya kan? Harus belajar lagi nih dari Ibu. Kebutuhan praktis gender tuh gini. Apa sih yang dibutuhkan laki-laki dan perempuan saat itu? Yang praktis, yang cepat, yang saat itu dibutuhkan. Itu tidak hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Anak misalnya. Apa sih kebutuhan gender praktis anak? Anak laki-laki butuh apa, anak perempuan butuh apa yang saat itu praktis. Tapi kebutuhan strategis gender adalah kalau saya melakukan ini akan punya investasi untuk pengetahuan perempuan dan laki-laki sekian tahun ke belakang. Ini strategis gitu. Kalau saya melatih laki-laki dan perempuan untuk kepentingan politik praktis misalnya, maka ini adalah kebutuhan strategis gender yang akan tampak hasilnya sekian tahun ke belakang gitu. Jadi sekarang ini ada kebutuhan praktis gender dan ada kebutuhan strategis gender gitu. Berarti ya Bu, ini termasuk ini pertanyaan lagi. Gimana? Apakah kebutuhan perempuan menjadi sesuatu yang istimewa begitu, atau kan selama ini mungkin menjadi istimewa ketika perempuan bilang perempuan itu perlu diperhatikan lagi begitu. Apakah iya masih ada seperti itu Ibu? Kalau gini,
perempuan dan laki-laki itu berbeda kan karena fisik. Jadi yang tidak terkait dengan fisik ya sama kita, gitu. Jadi jangan menarik kebutuhan-kebutuhan fisik ditarik untuk kebutuhan-kebutuhan sosial. Gitu. Contoh ya, fisiknya perempuan kenapa dianggap lemah? Karena memang dia secara kodrati, yang namanya kodrati memang datangnya dari Tuhan, kita nggak bisa ngapain-ngapain gitu. Secara kodrati perempuan itu punya hak reproduksi, punya alat-alat reproduksi yang harus dilindungi. Yang ini yang membuat perempuan itu dianggap lemah karena dia harus menjaga organ reproduksinya. Rahim itu kan rawan sekali. Itu harus dilindungi. Nah, terus tapi ini jangan ditarik ke dunia sosial. Oh, kalau begitu perempuan itu harus dilindungi. Nggak bisa begini, gitu. Jadi dia nggak bisa ini karena harus dilindungi. Loh, nggak bisa. Yang harus dilindungi itu organ reproduksinya gitu. Tapi kemampuan sosialnya, aktivitasnya, partisipasinya, logikanya, pengetahuannya sama, gitu. Berdebat sama, bekerja sama. Tapi yang harus dilindungi adalah organ reproduksinya. Bagaimana caranya? Misal ya, sama-sama oke. Ini pekerja perempuan, ini pekerja laki-laki. Pekerja laki-laki harus mengangkat beban sekian. Kalau perempuan ini tidak bisa mengangkat beban segitu karena dia harus melindungi organ reproduksinya. Tetap dia harus mengangkat beban, tapi dikasih alat. Nah, alat untuk mengangkat beban itu gitu, agar organ reproduksinya terlindungi. Contoh seperti itu. Kerja keras, misalnya orang kampus deh gitu, misal orang kampus. Ini kerja sampai malam hari, ini juga kerja sampai malam hari, nggak apa-apa, laki-laki perempuan nggak masalah gitu. Tapi yang harus diperhatikan adalah ketika perempuan kerja sampai jam sekian itu butuh sanitasi, butuh air lebih banyak, ini yang perlu diperhatikan gitu. Tapi tentang kemampuannya dia, tentang jam kerjanya, tentang cara kerjanya, pola pikirnya, dia sama gitu, tetap harus sama dengan laki-laki. Nggak bisa lagi ya, perempuan jadi senjata ya, karena saya perempuan nih. Nggak bisa gitu. Oh, nggak bisa ya, semuanya laki-laki dan perempuan punya keistimewaan sebetulnya gitu. Dan berarti sebenarnya nih Bu, yang membuat perempuan terkesan lemah, apakah ya perempuan itu sendiri? Ya, ada juga begitu, dan ada juga pandangan konstruksi sosial. Konstruksi sosial masih menganggap seperti itu, perempuan itu submisif. Submisif itu perempuan yang nggak berani, perempuan yang terima, perempuan yang manutan, perempuan yang tidak berani bersuara, itu submisif. Itu pandangannya seperti itu. Sehingga karena secara psikologis kan, coba kita lihat secara psikologis ya, ketika ada anak bayi kecil lahir, kalau yang jatuh itu anak laki-laki, semua di dekatnya akan bilang, ayo bangun, laki-laki nggak boleh cengeng, laki-laki kuat, kamu harus bisa. Laki-laki berani berkompetisi gedenya, karena dia ingat di secara psikologis di otaknya dia tertanam itu gitu. Tapi kalau yang jatuh anak perempuan, langsung digendong, sayang, cup-cup. Wah, perempuan pasti merasa, aku nangis aja, nangis jadi senjatanya. Karena kalau nangis akan ditolong gitu. Nah, ini secara psikologis itu yang terjadi gitu. Jadi ya Bu, memang itu gitu. Jadi ayo, laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki harus berani, laki-laki harus kuat. Maka anak laki-laki kita dengan anak perempuan kita pasti beda. Laki-laki pasti berani berkompetisi. Berarti termasuk gedenya akan begitu ya. Betul sekali. Pendidikan kami ke pemilih juga, ke pemuda-pemudi sebenarnya juga harusnya sama, bahwa kamu mempunyai peran yang sama dengan laki-laki. Iya, betul. Gitu. Kamu juga punya, yang beda itu hanya fisiknya. Karena memang fisik ini tidak bisa dirubah, kodrat gitu. Tapi kemampuan perempuan, pandangan perempuan, ide-ide perempuan itu ya sama dengan laki-laki, dan bermanfaat sama bermanfaatnya seperti idenya laki-laki. Itu yang penting. Ya, ini mungkin harus digerakkan. Nah, ini Bu, termasuk ini bagaimana sih Bu usaha kita sebenarnya untuk menyadarkan perempuan bahwa perempuan itu mempunyai peran berpolitik yang strategis. Kita menyampaikan ke teman pemilih terutama yang perempuan itu harus ada role model sih, itu juga ya. Satu, sosialisasi penting, pendidikan politik penting, role model itu penting, keteladanan itu penting gitu. Kadang-kadang kan orang itu ngerti gini,
orang itu sebetulnya orang itu biasa saja loh, tapi kalau ngomong menarik. Nah ini kan jadi role model bisa dia gitu. Sebetulnya dia udah tua ya, tapi kalau ngomong kok enak ya. Nah itu kan role model juga. Oh dia nggak berpendidikan tinggi tapi pinter ya. Nah ini role model. Kita harus cari peran-peran seperti ini, role model seperti ini yang kita jadikan semacam untuk menarik ya, pemantik untuk diskusi. Karena orang itu kan kalau mengajak orang untuk melakukan sesuatu itu jangan merasa ada di atas, jangan merasa keminter gitu. Karena nanti kalau yang seperti itu nggak akan berhasil. Tapi saya selalu punya prinsip begini, saya bisa seperti mereka tetapi tidak harus menjadi mereka gitu. Jadi kalau saya ketemu dimanapun bisa ke mereka tapi nggak harus jadi mereka gitu. Saya bisa seperti mereka tapi tidak harus menjadi mereka gitu. Nah kalau role model itu sudah bisa seperti itu akan menjadi acuan ya. Dia akan menjadi acuan oleh orang perempuan lah dimanapun gitu. Tapi role model itu biasanya kan masing-masing individu itu beda, punya role model. Makanya tadi saya bilang role model itu tidak harus yang berpendidikan tinggi loh. Role model itu adalah sesuatu yang bisa mempengaruhi, sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang menarik, sesuatu yang bisa mempersuasi kan gitu. Iya. Ibu terima kasih atas sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Bermanfaat untuk kami dan untuk teman pemilih baik di Indonesia, di Jawa Tengah maupun di Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga kesempatannya. Selamat memperingati Hari Kartini tahun 2023.